Penyebab telur murai batu gagal menetas, bahkan telurnya pun ini isi. Dan ini pun telur hasil perkawinan, tapi selalu saja gagal menetas. Jadi permasalahannya atau penyebabnya itu sangat banyak sekali. Kita akan bahas satu persatu. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di seputar peternakan murai batu CC Debit Farm. Di video kali ini kita akan bahas nih tentang masalah ataupun penyebabnya telur murai batu yang isi tapi ternyata gagal menetas. Itu sangat banyak sekali penyebabnya teman-teman. Kita akan bahas satu persatu, dan ini pun dari komentar salah satu subscriber saya yang berkomentar seperti ini teman-teman. Ini komentarnya masih saya simpan kok. Sebentar, kita akan buka dulu. Nah, ini dari Bang Effendi 7629, 2 jam yang lalu teman-teman. Bang, penyebab embrio mati sebelum menetas apa ya? Udah aku pecahin, udah wujud cindil tapi gak menetas. Nah, di video kali ini kita akan bahas lengkap tentang apa saja permasalahannya yang menyebabkan telur murai batu itu gagal menetas, atau yang dinamakan gagal mengeram, dan itu pun hasil perkawinan tapi ternyata embrio selalu mati. Pertama-tama yang harus kita cek adalah kesehatan kondisi fisik kedua indukan ketika pas dia melalui ataupun mengalami yang namanya masa kawin. Itu kedua indukan harus sama-sama fit teman-teman. Si murai jantan harus fit, si murai betinanya pun begitu, harus kondisinya fit. Kalau misalkan kondisinya kurang fit, ya nanti walaupun isi tapi embrio tidak bisa berkembang. Itu untuk penyebab yang pertama, penyebab telur murai batu itu tidak bisa menetas atau embrio tidak bisa berkembang. Embrionya mati di dalam telur itu disebabkan karena indukan yang kurang fit dalam masa perkawinan. Dan jadi pas waktu proses kawin itu yang harus kita perhatikan adalah di kondisi fisik kedua indukan murai batu tersebut. Itu untuk penyebab yang pertama. Kemudian penyebab yang kedua teman-teman, penyebab yang kedua yaitu adalah di kenyamanan dan keamanan. Jadi kita itu sebelum membuat kandang ternak murai batu, kita harus perhatikan yang namanya keamanan dan juga kenyamanan. Yang dibilang keamanan itu si murai batu yang kita ternakkan itu aman teman-teman, aman dari maling, aman dari gangguan apapun. Itu yang dimaksud dengan aman. Dan kemudian yang dimaksud dengan kenyamanan ini sangat berpengaruh sekali. Kenapa sih kok kita harus cari kenyamanan dia? Karena nanti pas waktu pada masa mengeram ataupun ada anaknya, si murai batu itu ketika menempati tempat ataupun gelodok yang nyaman, itu insya Allah nanti mengeramnya juga anteng teman-teman. Mengeramnya juga anteng, dia nggak akan keluar-keluar karena dia merasa nyaman di dalam gelodok tersebut. Nah, untuk kenyamanan tersebut kita bisa cari tahu dari kebersihan gelodok yang sudah sering kita ulas ya teman-teman, sering kita ulas. Jadi di tempatku seperti ini, ketika ada anakan yang baru saja kita panen ataupun anakan yang sudah keluar dari dalam gelodok ataupun anakan sudah muar, itu kebersihan gelodok harus kita perhatikan. Gelodok harus kita perhatikan supaya nanti mengeramnya itu lebih anteng karena dia merasa nyaman. Misalkan gini teman-teman, misalkan di dalam gelodok itu banyak sekali kuman atau banyak sekali tungau yang mengganggu ketika dia mengeram, ya pastinya si indukan tersebut tidak nyaman teman-teman. Tidak nyaman dia mengeram di dalam gelodok. Dan adanya ketidaknyamanan tersebut itu yang akan menjadikan indukan itu gagal mengeram. Karena dia tidak anteng pas waktu masa mengeram. Dia merasa tidak nyaman lah, tidak enak. Seperti kita bayangkan misalkan kita saja berada di dalam rumah yang kurang nyaman, itu pasti juga kita tidak akan betah teman-teman. Jadi yang harus kita perhatikan di kenyamanannya, di kebersihannya. Jadi setiap ada anakan yang baru saja kita panen, misalkan kita panen untuk loloh tangan usia 7 hari, itu gelodok harus selalu kita bersihkan. Bahan sarang ataupun gelodoknya itu harus kita bersihkan. Harus kita ambil bahan sarang, kita ambil, terus kemudian kita jemur seharian, kita cuci dengan sabun, supaya nanti indukan itu merasa nyaman lah, merasa gelodoknya merasa bersih. Ibarat orang itu rumahnya merasa bersih, yang menjadikan indukan itu nyaman. Nanti insya Allah kalau sudah seperti itu, dia juga anteng di dalam gelodok. Itu untuk penyebab yang kedua, di keamanan dan kenyamanan yang harus kita cek.
Kemudian untuk penyebab yang ketiga teman-teman, penyebab yang ketiga yaitu adanya predator yang mengganggu. Jadi kemungkinan ketika dia itu mengeram di dalam gelodok, kemungkinan dia merasa terganggu dengan adanya predator. Nah, predator itu bisa berupa dari cicak lah, atau tikus lah, atau gangguan predator yang lain, atau tokek lah, yang mengakibatkan murai betina itu tidak anteng atau tidak nyaman berada di dalam gelodok. Jadi dengan adanya predator tersebut, si indukan betina walaupun telurnya itu isi, pasti dia tidak akan kerasan dalam gelodok dan dia akan sering keluar. Itu menyebabkan embrio tidak bisa berkembang. Nah, itu penyebab yang ketiga. Kemudian untuk penyebab yang keempat itu tidak kalah penting teman-teman, yaitu dengan adanya lampu. Ini penyebab yang keempat ini sangat berpengaruh sekali ketika di malam hari. Karena si murai batu itu rata-rata aktifnya mengeram itu di malam hari, semalam itu sampai full semalaman. Jadi untuk yang nomor 4 ini harus betul-betul kita perhatikan. Kalau misalkan tidak ada lampu, kita bayangkan teman-teman ya. Kita bayangkan kalau misalkan tidak ada lampu, walaupun lampunya itu jelek, kecil seperti ini sangat bermanfaat sekali. Nah, ini bisa kita bayangkan. Kalau misalkan tidak ada lampu, kemudian si indukan itu terganggu dengan adanya predator tadi, ataupun dengan adanya gangguan yang lain, maka secara otomatis indukan ini akan keluar di malam hari. Ketika misalkan di sini, di atap atau di atasnya ini ada yang melintas, misalkan ada tokek ataupun ada tikus itu melintas di atasnya, pasti si indukan ini merasa terganggu. Kemudian dengan adanya murai betina yang mengeram itu terganggu, pasti dia akan keluar. Nah, disinilah fungsi lampu ini sangat berguna sekali. Gitu, walaupun dia sekecil ini sangat berguna sekali. Karena kenapa? Karena nanti kalau misalkan indukan murai betina itu keluar dari gelodok, misalkan di malam hari dia keluar dari gelodoknya, kemudian tidak kita kasih lampu, yang pasti indukan betina keluar tidak akan bisa kembali. Karena di dalam kandang itu merasa gelap, dia tidak tahu arah kembalinya kemana, gelodoknya di mana itu tidak tahu ketika kita tidak kasih lampu seperti ini. Nah, ini sangat berguna sekali teman-teman. Tapi dengan adanya lampu ini, ketika indukan itu keluar pas waktu malam hari, misalkan terganggu atau lapar lah atau apalah, dia akan kembali dengan normal. Karena dia tahu posisi gelodoknya di mana, kemudian kembalinya kemana itu dia tahu dengan adanya lampu ini. Ini sangat berguna sekali, walaupun adanya kecil ini. Jadi itu tadi teman-teman penyebabnya, diantara yang pertama tadi dari kesehatan fisik si indukan. Kemudian penyebab yang kedua tadi keamanan dan kenyamanan. Terus kemudian penyebab yang ketiga adanya predator. Nah, penyebab yang keempat tadi itu sangat berpengaruh sekali, yaitu adanya lampu. Gitu teman-teman. Jadi, dan kenapa sih di tempatku tak kasih skakel seperti ini, skakel sendiri-sendiri. Semuanya kok sampai sana itu tak kasih sendiri-sendiri. Karena gini teman-teman, kalau misalkan lampu ini tidak kita kasih skakel seperti ini kan di tempatku poligami teman-teman. Tempatku poligami, semuanya poligamian. Jadi ketika jantan ada di sini dan tidak ada yang mengeram, maka secara otomatis lampu ini kita matikan supaya nanti si murai jantan ini malamnya tidak gacor terus menerus. Kalau misalkan ini tetap hidup, lampunya tetap terang, jantan di sini itu semalaman nggak ada diamnya teman-teman. Itu sudah pasti.